Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil tugas besar kami mengenai rancangan alat pembuat empati all-in-one. Yang beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Mamzul Fani. Yang kedua ada Mariani. Yang ketiga ada Raisa Sabrina Egidia. Dan yang keempat ada Revi Gusvirasari. Selanjutnya untuk latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama adalah latar belakang. Pada latar belakang ini akan dibahas deskripsi umum dari produk, alasan pemilihan produk, dan pentingnya pengembangan produk. Yang pertama, deskripsi umum. Alat pembuat empasi ini merupakan suatu alat multifungsi menggunakan sumber daya baterai yang dirancang khusus untuk para orang tua dalam menyiapkan makanan bayi. Alat-alat ini memungkinkan orang tua untuk menyiapkan makanan bayi kapan saja dan di mana saja, terutama saat bepergian atau dalam kondisi darurat di mana akses ke listrik terbatas. Terdapat beberapa fungsi utama dalam alat pembuatan empasi all-in-one ini. Yang pertama ada blender atau menghaluskan. Bayi cenderung sulit untuk mencerna makanan yang masih dalam kondisi utuh, sehingga empasi ini dibuat dalam bentuk yang pure dengan tekstur yang sesuai untuk bayi. Selanjutnya mengukus, di mana mengukus ini merupakan metode memasak yang sehat karena tidak membutuhkan minyak dan menjaga kandungan vitamin dan mineral. Selanjutnya tuh ada menghangatkan. Eh, Alat menghangatkan ini itu dibuat praktis sehingga tidak perlu untuk memanaskannya di dalam kompor ataupun microwave sehingga tidak merusak nutrisi dari makanannya. Selanjutnya ada menumis, itu digunakan untuk memungkinkan makanan ini dimasak dengan cepat sehingga membantu mempertahankan kandungan nutrisi. Lalu selanjutnya ada merebus. Yang kedua itu ada alasan pemilihan. Alasan pemilihan varian produk alat pembuat empasi all-in-one ini itu didasarkan kepada pengidentifikasian kelemahan ataupun keterbatasan yang diidentifikasi oleh tim pengembangan. Keunggulan utamanya itu mampu menggabungkan fungsi yang berbeda dalam satu alat seperti mengukus, merebus, menghaluskan, menghangatkan, dan menumis. Lalu desainnya juga portable sehingga mudah dibawa kemana saja, sehingga orang tua dapat menyiapkan makanan bayi segar di rumah maupun saat bepergian. Yang ketiga, pentingnya pengembangan. Pengembangan produk alat pembuat empasi ini sangatlah penting karena memenuhi kebutuhan orang tua yang makin sibuk dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya memberikan makanan sehat dan bergizi bagi pertumbuhan bayi. Berikut merupakan beberapa alasan pentingnya pengembangan pada produk empasi ini. Yang pertama itu ada kemudahan dan kepuasan pengguna. Yang kedua permintaan terhadap kemudahan penggunaan dan ketiga dukungan terhadap gaya hidup modern. Baiklah, yang selanjutnya itu merupakan tahapan perencanaan produk dari produk alat pembuat empasi all-in-one. Untuk rancangan tahapan pertama merupakan perumusan peluang pengembangan produk. Perumusan peluang pengembangan produk adalah proses identifikasi, analisis, dan penentuan peluang baru yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Tujuan dari perumusan peluang pengembangan produk adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, memenuhi kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, dan mencapai keunggulan kompetitif. Pada tahap identifikasi peluang pengembangan produk, itu merupakan langkah awal dalam perumusan peluang pengembangan produk. Proses ini melibatkan penemuan dan pengenalan peluang baru yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang sudah ada. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan produk yaitu tujuan pengembangan produk, batasan-batasan, pemangku kepentingan, sumber daya yang tersedia, pengumpulan kandidat peluang, evaluasi kandidat peluang, dan pemilihan peluang. Selanjutnya yaitu opportunity statement. Opportunity statement ini memiliki berbagai fitur canggih yang dirancang untuk memudahkan hidup orang tua. Alat pembuat empasi all-in-one portable tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga ketenangan pikiran. Mengetahui bahwa orang tua dapat memberikan makanan yang sehat dan seimbang untuk bayi mereka kapan saja dan di mana saja. Pada opportunity statement ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu untuk masalah yang diatasi, nilai yang diberikan, dan keunggulan yang kompetitif.
Selanjutnya, vision statement dan mission statement. Vision statement pada proyek kami yaitu pilihan ideal bagi orang tua modern berupa alat pembuat empasi all-in-one portable 1 portable all-in-one yang mencakup kemampuan untuk mengukus, merebus, menghaluskan, menghangatkan, dan menumiskan dalam satu perangkat. Berikut ini ditampilkan mission statement dari proyek kami yang terdiri dari deskripsi produk, manfaat proposisi, sasaran bisnis utama, pasar sekunder, asumsi, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu identifikasi kebutuhan konsumen, di mana mengidentifikasi kebutuhan konsumen dilakukan dengan mewawancara beberapa responden, yaitu seorang ibu. Kami mewawancarai 8 responden yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, berikut merupakan salah satu contoh pertanyaan yang diajukan dan jawabannya. Yang pertama, sebutkan proses pembuatan empasi yang sering Anda lakukan. Apakah saat ini Anda telah memiliki alat elektronik untuk membuat empasi yang praktis? Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan Anda terhadap kinerja alat pembuat empasi yang Anda gunakan saat ini dan berikan alasannya. Dan pertanyaan terakhir adalah alat pembuat empasi seperti apa yang Anda inginkan. Dari jawaban responden dari hasil pertanyaan tersebut, kemudian akan diubah menjadi interpreted needed dari berdasarkan jawaban yang telah diberikan. Dari yang dapat kita lihat itu contohnya untuk pertanyaan nomor 1 itu tahapan proses pembuatan empasi yang dilakukan itu menghaluskan, merebus, menghangatkan. Dan diubah menjadi interpreted needed-nya yaitu tahapan yang selalu dilakukan menghaluskan, merebus, dan menghangatkan. Untuk pertanyaan berikutnya juga seperti itu dan dapat dilihat di pertanyaan ketiga itu jawaban mengenai tingkat kepuasan alat pembuat empati itu cukup membantu namun sulit saat ingin traveling sehingga interpreted needed-nya yaitu perlu alat yang bisa dibawa untuk traveling. Kemudian selain pertanyaan yang diajukan, terdapat beberapa skala dari skala 1 yang merupakan tidak penting sampai skala 5 yaitu sangat penting yang diajukan kepada responden dengan mengacu ke beberapa indikator. Yang pertama ada kenyamanan saat digunakan, keamanan saat pemakaian, kekuatan dan tahan lama, estetika, fleksibilitas penggunaan, kemudian perawatan, ukuran produk, ketersediaan suku cadang, dan harga yang terjangkau. Dari masing-masing indikator tersebut diberikan skala yang fungsi skala tersebut adalah untuk mengukur dan menentukan tingkat kepentingan atau prioritas dari produk atau fitur yang diinginkan. Selanjutnya, dari hasil skala yang telah didapatkan dari responden, itu dilakukan pembobotan. Pembobotan ini dilakukan untuk menentukan presentasi skala dari masing-masing atribut sehingga didapatkan importance rating yang akan menjadi input bagi pengolahan data selanjutnya. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan, itu akan itu akan diterjemahkan ke dalam bahasa teknis berikut merupakan tabel representasi hasil wawancara ke dalam bahasa teknis dari beberapa indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dari hasil wawancara dan terjemahan bahasa teknis tersebut diambil beberapa penetapan spesifikasi produk, yaitu terdapat 4 yang menjadi prioritas penetapan spesifikasi produk. Yang pertama yaitu kenyamanan saat digunakan, di mana produk alat pembuat empasi memperhatikan kenyamanan saat digunakan, seperti pegangan yang dirancang agar nyaman digenggam dan dilapisi bahan non-slip untuk mengurangi resiko tergelincir saat digunakan. Tombol dan kontrol juga ditempatkan di tempat yang strategis dan dilengkapi dengan panel kontrol untuk menampilkan informasi-informasi penting seperti suhu, mode operasi,
hingga waktu. Kemudian yang kedua ada keamanan saat pemakaian, di mana spesifikasi pada atribut ini memastikan bahwa semua bagian yang bersentuhan dengan makanan itu terbuat dari bahan-bahan yang aman, yaitu bahan bebas BPA, PVC, ftalat, material telah diuji dan disetujui oleh Badan Regulasi Kesehatan untuk memastikan keamanan pangan dan dilengkapi dengan sistem pengaman, yaitu sistem pemutus daya otomatis yang akan aktif jika alat terlalu panas atau jika penutup tidak terpasang dengan benar. Yang ketiga, ada ukuran produk, di mana produk ini berfokus untuk memastikan tidak memakan banyak ruang dan dapat dibawa kemana-mana sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan, yaitu alat yang bisa dibawa untuk traveling. Sehingga alat ini dapat digunakan di berbagai lokasi dan wadahnya memiliki kapasitas yang cukup untuk memproses makanan dalam jumlah yang sesuai dengan porsi bayi. Yang keempat, harga yang terjangkau, di mana produk dirancang dengan teknologi dan bahan yang efisien dan yang memungkinkan harga jual yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas yang ada. Alat ini menawarkan berbagai fungsi dalam satu perangkat, yaitu all-in-one, yang terdiri dari merebus, menumis, mengukus, menghaluskan, dan menghangatkan, sehingga memberikan nilai lebih dibandingkan harus membeli alat-alat terpisah untuk masing-masing fungsi tersebut, yang juga merupakan customer needed. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu pada bab 4, penetapan konsep terpilih. Yang pertama itu membuat KFD. Pembuatan KFD dilakukan agar pengembangan produk yang dilakukan relevan dengan voice of customer yang ada untuk menciptakan keputusan yang optimal dalam melakukan pengembangan. Berikut bentuk KFD-nya, terdapat beberapa info pada KFD seperti ada suara konsumen di sebelah kanan dan di atas ada suara engineer. Terus yang paling bawah juga terdapat skor untuk relative importance, menandakan kesan besar, maka spesifikasi tersebut merupakan hal utama yang harus didahulukan dalam pembuatan produk. Terus untuk yang paling kanan terdapat persaingan antara produk yang dibuat dengan kompetitor. Selanjutnya, peluang pengembangan produk. Yang pertama ada design for durability, yaitu mendesain komponen yang mudah diproduksi dengan teknik manufacturing standar agar dapat mengurangi biaya produksi. Kedua, ada desain for assembly, mengembangkan desain yang terdiri dari sedikit komponen yang mudah dirakit. Selanjutnya ada desain for reliability, memastikan produk tahan lama dan dapat berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada desain for usability, membuat antarmuka yang user friendly. Next. Selanjutnya ada desain for cost, menyusun desain yang meminimalkan penggunaan material mahal tanpa menggunakan kualitas. Dan yang keenam ada desain for safety, memastikan produk tidak memiliki titik tajam atau bagian kecil yang dapat membahayakan anak-anak. Dan yang terakhir ada desain for environment, menggunakan material yang dapat tidaur ulang. Next. Selanjutnya berikut bentuk alternatif solusi dari desain yang kami rancang. Ada yang pertama ada konsep A yang paling atas, itu terdiri dari 4 bagian, ada tempat fokus, ada tempat mixer, ada gagang, sama ada mesin. Begitu juga dengan konsep B dan C, cuman perbedaannya yang di B lebih kompleks sesuai dengan tujuan awal, yaitu alat empasi all-in-one. Untuk yang gambar paling kanan dibikin simpel, sederhana, namun memiliki kekurangan seperti belum mencukupi untuk menjadi
produk all-in-one. Next. Selanjutnya ada pemilihan konsep, penyaringan konsep. Penyaringan konsep dilakukan dengan membandingkan alternatif solusi dengan produk referensi yang akan menjadi tolak ukur perbandingan. Berikut ada tabel hasil dari perhitungan atau penyaringan konsep yang produk referensi yang menjadi pembanding diberikan nilai 0, sedangkan desain yang perbandingan dengan produk akan diberi tanda positif, tanda negatif, ataupun tanda 0. Tanda positif memvisualisasikan bahwa konsep atau desain yang dirancang lebih baik, sedangkan yang tanda negatif masih lebih buruk, dan 0 memvisualisasikan konsep atau desain yang dirancang bersifat sama dengan produk referensi. Next. Berikut hasil perhitungan penyaringan konsep untuk yang produk A atau konsep A. Untuk yang plusnya ada 3, untuk produk B ada 5, produk C ada 4. Begitu seterusnya sampai ke bawah, dan didapatkan rankingnya untuk produk B ranking 1, C ranking 2, dan produk A konsep A ranking 3. Next. Selanjutnya, penilaian konsep. Ada penilaian konsep dilakukan dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses. Indikator yang digunakan juga terdiri dari kenyamanan saat digunakan, keamanan saat pemakaian, kekuatan dan tahan lama, estetika, fleksibilitas penggunaan, kemudian perawatan produk, cadang dan harga yang terdampak. Indikator tersebut diberikan beberapa presentasi yang ditetapkan untuk menggambarkan tingkat kepentingan relatif produk. Kemudian dilakukan pemberian rating yang didasarkan pada konsep masing-masing produk. Berikut hasil penilaian konsep menggunakan metode hierarki proses pada setiap produk atau konsep yang dirancang. Untuk produk A, B, dan C didapatkan hasil untuk yang terpilih yaitu produk B. Next. Terakhir yaitu konsep terpilih. Konsep yang terpilih dari tahapan pemilihan konsep yang telah dilakukan sebelumnya ialah konsep B. Konsep ini dapat dibilang sudah layak dan memenuhi kriteria yang diinginkan. Kemudian konsep B ini divisualisasikan ke dalam prototype menggunakan aplikasi SolidWorks. Berikut bentuk hasil prototype menggunakan SolidWorks. Next. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya dan atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5, mohon maaf segala kekurangan. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.